packaging, karena memang masalahnya UMKM daerah tuh packaging. Kalau nggak packaging, marketingnya cuma dua itu aja lah. Jadi penting banget. Oke, penting ya, selain marketing juga packaging, luar biasa. Makasih Mas Ridwan, Mas Kenny. Kita buka sesi Q&A terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Silakan, hadirin ada yang ingin bertanya? Sebagai salah satu hal yang paling penting nih untuk para pelaku UMKM ya, strategi marketing. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Bapak dari UTEP. Boleh diperkenalkan juga Bapak namanya, silakan. Cek. Selamat siang, saya Luhur dari UTEP. Menarik kalau kita berbicara tentang medium small enterprise, mungkin khususnya buat Mas Kenny kali ya. Siap. Saya pengen bertanya tentang bagaimana sih cara handle Oke, tergantung. Kalau UMKM-nya memang masih small scale, biasanya datang ke agent. Nah, kalau yang sudah corporate B2B, kita juga biasanya punya account team gitu ya, B2B. Banyak banget yang kita layani. Itu biasanya bisa hubungin di website. Di website itu ada menjadi corporate, jadi agent itu juga kita open. Jadi website jadi etalasenya kita untuk connect gitu ya. Tapi kalaupun misalnya saat ini kan banyak agregator ya, termasuk ini nih Easy Store, mungkin nanti juga atau UTEP gitu ya, mungkin bisa connect API gitu. Jadi nggak ada masalah, karena Line Parcel saat ini juga bukan hanya logistik, kita juga ngembangin fulfillment, kita juga lagi ngembangin platform gitu ya untuk bisa check out. Jadi kita juga mau dari hulu sampai hilir. Nah, nanti kalau ada klien yang masuk ke tempat kita, please connect with website ataupun sosial media gitu ya. Nanti pasti ada tim yang handle gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, yang kedua lebih ke arah seberapa besar coverage yang dilakukan oleh Parcel ketika anggaplah kita memiliki bisnis dari hulu ke hilir gitu ya. Mulai kita istilahnya memproduksi dari suatu barang gitu ya, terus kita butuh channel untuk melakukan distribusi secara real time. Nah, dari sisi lain Parcel, apakah sudah mengcover dari seluruh Indonesia atau coveragenya masih dibatasi hanya di Pulau Jawa misalkan? Nah, seberapa masif dari Line Parcel bisa melakukan hal tersebut? Oke, jadi kalau Line Parcel itu bedanya dengan logistik lain adalah kita menggunakan belly space-nya. Belly space-nya Lion Air, Batik, Super Airjet, Wings. Beda dengan kompetitor yang hanya punya satu pesawat untuk kirim. Jadi full memang logistik. Itu coverage-nya susah. Karena bisa jadi pelanggan itu butuh pengiriman pagi, siang, sore. Nah, kalau ikut pesawat penumpang itu tergantung schedule-nya. Kayak Papua, kita kan mungkin kurang lebih ada 4 sampai 5 penerbangan. Nah, itu bisa dikirim. Bahkan klien B2B kita itu dulu vaksin dan masih sampai sekarang. Itu handlingnya bisa tergantung dia mau 3PL dari first mile sampai last mile atau memang cuma dari hub sampai hub. Nah, untuk coverage memang kalau ngomong Indonesia gede banget, nggak mungkin kita ngomong 100%, saya ngomong aja nggak bisa 100%. Tapi kita bilang 98%. Natuna kita udah bisa, gitu ya. Jadi di Maluku, pulau yang kecil, tual, gitu ya. Kalau di burungnya Papua begini tuh di bawah ada tual. Itu selama ada penerbangan wings, itu kita bisa kirim. Jadi memang secara coverage kita 98%. Nah, terus kalau soal ekosistem yang akan kita bikin sebagai Line Parcel, sekarang di website itu juga kita udah punya dashboard pengiriman. Jadi kalau udah ngirim,
paketnya banyak, mau lihat paket saya berapa persen yang masih dalam perjalanan, berapa persen yang udah nyampe, tinggal masuk ke website, login, kita udah siapin dashboard pengirimannya. Dan saat ini kita baru launching sebenarnya, tapi belum di campaign besar COD gitu ya. Ternyata COD salah satu yang cukup besar gitu ya. Jadi nanti di dashboardnya itu juga udah ada dashboard COD, saldo kita yang tertahan berapa, saldo yang udah bisa dicairin berapa, itu nanti bisa semua termonitor gitu. Jadi secara coverage, secara ekosistem, jadi ya tracking itu bisa dimonitor nanti semuanya. Itu sih. Jadi end to end. Oke. Oke, Ada lagi Pak? Silakan. Sudah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Hadirin silakan. Silakan, Mas Rino. Ke mikrofonnya. Oke, sebentar kita tunggu terlebih dahulu. Pertanyaan yang kedua. Hai, Mas Ridwan, saya mau tanya mengenai Partibos. Conversion itu biasanya dilihat conversion seperti apa? Apakah lebih ke awareness atau ada jenis-jenis lainnya? Dan bagaimana Partibos itu bisa mengukur? Thank you Mas Ino. Kalau kita banyak sih, jadi dari klien-klien yang kami punya sangat bervariasi ya. Kalau kita ngomongin conversion, biasanya dari klien kami itu udah ngacu ke antara leads atau sales. Nah, terus pertanyaannya kan kalau misalnya gimana cara kita mengukur nih kalau kita ngomongin conversion ya. Tadi mungkin ada juga kalau misalnya ada juga tadi kan aku bilang ada leads, ada sales gitu ya. Kalau leads itu mungkin mudah ya, terutama kalau misalnya UMKM-nya itu punya e-commerce atau punya sesuatu yang online, itu kita bisa pakai tracking. Jadi di trackingnya itu kita taruh UTM code atau kita misalnya taruh tracking banyak ya. Ada juga misalnya kalau punya apps bisa pakai ada beberapa tools yang bisa dipakai. Jadi trackingnya itu bisa kita taruh di media atau influencer yang kita kasih, misalnya kita kerjasama, mereka pakai link tersebut, ketika mereka klik, mereka masuk, nanti bisa kelihatan tuh berapa banyak conversion yang terjadi datang dari link tersebut. Atau misalnya kayak satu kayak di TikTok gitu ya, ada keranjang kuning atau apa, itu kan juga bisa kelihatan dari sana. Nah kalau pertanyaan selanjutnya adalah mungkin gimana nih kalau offline gitu ya. Kalau offline gimana? Biasanya kalau offline ada beberapa cara. Yang pertama adalah kasih Unicode. Jadi bukan Unicode sih, kayak kode voucher ya. Jadi setiap kali ada yang terjadi pembelian menggunakan voucher tersebut, itu kita bisa track nih, oh bahwa ini terjadinya datangnya dari campaign kita yang A, yang B, yang C. Misalnya Mas Ino mau ngelakuinnya di Meta atau ngelakuinnya di Google atau ngelakuinnya di mana gitu ya, nanti bisa dilihat apakah ada traction nggak dari situ. Mungkin yang ketiga tadi aku bilang, ada juga klien kami yang ukurnya tuh foot traffic datang ke toko mereka. Nah itu juga bisa. Jadi kalau foot traffic biasanya, tapi mirip juga pakai voucher code juga tuh. Jadi nanti kita bisa lihat apakah berapa banyak nih yang datang dari voucher code tersebut. Gitu. Biasanya itu yang kalaupun kita nggak bisa pakai voucher code, biasanya kita ngelakuinnya adalah A/B testing. A/B testing yang kita lakukan adalah misalnya, oke deh, karena skalanya masih UMKM kan biasanya nggak perlu gede-gede dulu ya. Coba deh 1 minggu ini kita pakai si A aja. Hasilnya seperti apa sih? Nanti minggu kedua kita pakai si B. Jadi kita bisa mengukur berapa banyak foot traffic atau sales yang datang ke toko kita. Ataupun kalau e-commerce pakai tracking UTM code itu juga, itu kan free juga ya. Kita bisa lihat juga hasilnya. Mudah-mudahan juga. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Satu lagi yang tadi ingin bertanya? Ya, silakan. Boleh diperkenalkan juga kakak nama dan dari mana? Silakan. Atau nggak apa-apa tanpa mikrofon ya, silakan Mbak. Mungkin boleh berdiri. Terima kasih biar suaranya terdengar lebih jelas. Hai Maya.
Kalau saya sih dari sisi marketing dulu ya, nanti kalau detailnya Partipos lah. Partipos juga saya suka pakai. Nanti lebih diskon ya. Iya. Nah kalau saya sih tak kembali lagi ke mbaknya, target segmennya siapa yang pakai lampunya? Middle low, high end, terus apakah yang modelnya rumahnya minimalis atau yang modelnya rumahnya yang Film, pemain sinetron. Saat ini, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai masa lalu saya dan bagaimana saya menjadi startup founder. So kita kembali 26 tahun yang lalu. Saya di Indonesia, di Jakarta. Saya besar di sini, saya sekolah di sini, dan dengan peristiwa tahun 98, satu keluarga kami pergi ke Jerman. Nah di Jerman, saya nggak ngerti bahasanya, saya nggak ngerti gramatiknya. Saya ke satu sekolah, ini saya umur 14 tahun. Di sekolah tersebut, setelah 6 bulan di sana, mereka bilang, ini kita satu kelas pengen pergi liburan. Tapi saya nanya sama orang tua saya, oh ini saya butuh dana sedikit untuk pergi liburan. Mereka bilang, maaf, prioritas kami saat ini bukan untuk kamu liburan, tapi untuk kami membangun masa depan. Dan saya cukup paham dengan itu, karena itu saya dipaksa untuk berpikir, gimana caranya saya bisa mendapatkan uang. Nah di situ saya umur 14 tahun, saya dapat kerjaan pertama saya bersih-bersih di restoran Chinese restaurant di Hamburg, Jerman. Saya kerja sehari 10 jam, selama 1 bulan penuh. Saya belum pernah bekerja segitu parahnya, segitu capeknya seumur hidup saya. Tapi setelah 1 bulan itu saya bisa pergi ke Hungaria, yaitu dengan jerih payah saya sendiri. Di situ saya mulai berkecimpung banyak sambilan di dunia F&B, bekerja weekend untuk memang menambah uang saku. Nah di sini serunya, di mana saya berpikir ternyata F&B itu bisa digunakan dimanapun juga ya. Bukan hanya di Jerman, bisa di Indonesia. Kalau saya lagi liburan ke Brasil mungkin, atau ke Amerika, Indonesia pun. Long story short, umur 18 tahun saya buka restoran sendiri. Dan itu kapasitasnya 200 orang. Saya sudah mulai paham yang namanya dunia servis. Jadi saya mulai dari servis, semua orang datang, mereka senang sekali dengan servis saya. Dan mereka datang terus. Tapi dapurnya sama sistemnya nggak benar. Nah di sini setahun kemudian kami harus tutup karena memang tamu sudah datang banyak, tapi makanan nggak ada yang keluar. Mereka butuh nunggu 2 jam, kadang-kadang 1,5 jam itu cukup lama. Nah kami tutup. Setelah kami tutup, saya dipaksa untuk kerja lagi, tapi di bawah naungan seorang yang jenius. Nah di situ saya belajar, oh ternyata dia punya kafe dan saya juga menjadi servis di sana. Berarti saya mulai dari awal lagi. Saya mulai diajarin, kamu itu jangan lupa ya, setiap restoran itu ada sistemnya, ada pemesanan, ada pembayaran, ada COGS-nya. Saya masih ingat satu hari saya mau ngambil sedotan untuk minum. Nah, pada saat saya ambil, saya ditepak tangannya sama dia. Kamu ngapain? Saya ngambil sedotan. Ya, kenapa diambil? Kan bisa minum itu aja. Nah, ini kan ngambil sedotan biar gampang saya minumnya. Ya, tapi kamu nggak tahu ya. Kamu ngambil 1 sedotan per hari, dikali 365 hari, dikali lagi 5 karyawan yang pakai sedotan itu sudah berapa? Saya ruginya itu per tahun, itu bisa sampai ratusan dolar. Oleh karena itu, terus saya pikir, wah gila nih orang pelit banget sih. Tapi padahal di situ yang saya diajarkan sama dia adalah janganlah kamu mengabaikan hal-hal yang terkecil. Karena jika kamu mengabaikan hal yang terkecil, yang besar sekalipun, itu nanti akan kena juga. Kita akan mengabaikan itu. Oke, make sense. Umur 22 tahun, saya dari servis tiba-tiba saya suruh dipegang ekspansi. Dari satu tempat, dia dalam 2 tahun merempet jadi 8. Ekspansinya luar biasa, karena mindsetnya memang luar biasa dia. Nah, pada saat saya lagi asik-asiknya kerja, jadi manajer, ketemulah teman saya Christian Sugiono. Mungkin dari antara kalian ada yang tahu Christian Sugiono adalah seorang aktor, dia juga pengusaha.
kebetulan saat itu dia masih menjadi aktor. Saya ketemu sama dia, saya bilang, bro, kamu ini nggak seganteng saya. Mungkin saya harus ke Indonesia dan saya harus menjadi film star kali ya. 6 bulan kemudian saya benar-benar kerja untuk mengumpulkan uang. Saat itu saya kumpulin 50 juta rupiah dan saya pergi ke Indonesia, nggak kenal siapa-siapa, pengen menjadi film star. Gak ada koneksi, keluarga saya sudah di Jerman semua, literally buta nyampe di Jakarta. Oke, kita sudah sampai Jakarta nih. Ini berarti perjalanan sudah 8 tahun ya. Nah, nyampe di Jakarta kembali, saya punya tekad, saya harus main film, itu aja. 1 tahun kemudian berhasil. Film pertama saya peran utama, film horor pastinya ya, semua orang pasti tahu itu kan yang kita suka semua. Nah, di film horor ini saya sebenarnya kurang baik, tapi saya sudah berhasil untuk penetrasi ke market yang saya mau, yaitu saya ingin masuk ke dunia perfilman. Semuanya sangat strategis dan sangat simpel di kepala saya. Loh, saya mau ini, berarti saya lakukan apapun yang saya bisa untuk mendapatkan itu. Saya nggak ke kiri, nggak ke kanan, saya nggak mau jadi presenter, saya nggak mau main sinetron, saya hanya mau main film. Berarti saya benar-benar fokus kepada sana. Setelah saya main film dari satu film ke berikutnya, akhirnya sukses. Setelah itu saya coba yang namanya sinetron, karena saya sudah berhasil di film. Saya main iklan, saya main apapun yang ada, FTV sekalipun saya main sampai puluhan, sampai ratusan FTV, saya lupa. Uang mulai masuk, senang banget saya. Tapi uang yang masuk juga cepet banget keluar. Dan setelah 8 tahun saya pikir, gila ini uang saya kerja di dunia perfilman, gak ada royalti. Jadi kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Nah, karena saya nggak punya financial literacy atau pengetahuan mengenai bagaimana cara kita memainkan uang atau mempertahankan uang, saya akan terus miskin. Karena di dunia ini, siapapun yang mempunyai duit yang banyak, kalau dia nggak punya mindset yang sama dengan kapasitas uang yang dia pegang, uang itu akan hilang. Saya jamin. Nah, di situ umur 30 tahun, saya mulai lihat, oke, ini kayaknya kita harus bisnis yang baru ya. Ada teman ngajakin terus bisnis kopi. Saya bilang, oke, kita coba deh. Akhirnya saya buka namanya Kopi Kecil di Jakarta Utara, Kayu Putih. Nah, Kopi Kecil ini mulai dari desain, mulai dari menu, mulai dari tempatnya, dari pengajaran, pemilihan kopi, itu saya pilihin semua. Saya ngatur benar-benar itu 3 bulan digorok habis dan juga saya invest di situ. Tapi sayangnya setelah buka 3 bulan, asik banget, semua lancar. Cuman partner saya ini mungkin sedikit kurang asik, kita mungkin nggak cocok. Akhirnya saya keluar setelah 3 bulan. Nah, disitulah saya mulai berpikir, oke, saya mau buka coffee shop. Setiap kali saya ke mall, siapa yang suka ke mall, pasti di sini banyak banget yang suka ke mall deh. Karena di mall itu lucu. Di mall itu kita makan, kita meeting, kita belanja makanan, kita belanja baju, kita potong rambut. Apapun yang kita lakukan di mall itu semua serba ada. Tapi saat itu nggak ada yang namanya kopi yang affordable atau yang murah tapi enak. Terus saya lakuin eksperimen. Saya beli satu makanan cemilan termurah dan kopi hitam. Terus saya tulis, saya bandingkan di dalam satu mall di Gandaria City saat ini. Harganya itu semua di atas 50.000 dan nggak ada yang enak. Nah, di situ saya pikir, oke, saya harus bisa bikin kopi yang murah dan affordable. Dan saya punya cita-cita adalah begini, satu, bodoh amat apapun brandnya, mau itu saya yang berhasil atau enggak, tapi saya mau jika saya ke mall dimanapun di Jakarta, saya mau ada kopi yang murah dan enak. Akhirnya saya bukalah yang namanya di bawah tangga. Tadi masalahnya adalah di mall itu selalu identik dengan harga yang mahal. Berarti kita punya masalah. Masalahnya adalah harganya nggak affordable. Dan yang masuk ke mall itu bukan hanya orang-orang yang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga.
driver-driver pada tunggu di mana? Asisten-asisten pada tunggu di mana? Nah, saya ingin menciptakan sesuatu di mana driver sama bosnya itu duduk sebelah-sebelahan. Oh hai, oh hai. Karena mereka dua-duanya suka kopinya, yang ini memang affordable. Jadi dua-duanya dapat. Dan bawa nama panggilan rumah ke internet, jadinya sekarang semua orang manggil aku Bang Ian juga. Nah, jangan tertipu sama penampilan yang di situ waktu masih ada kumisnya, yang ini udah gak ada kumisnya, jadi orangnya masih sama ya, yang itu sama yang ini. Nah, aku biasanya mulai dengan ini, teman-teman semua. Jadi, apakah kalian mengetahui wajah-wajah di layar? Kalau misalnya kalian tahu, maka there's a 50% chance bahwa kalian sudah mengenal aku. Kita mungkin udah pernah bertemu secara online, atau mungkin teman-teman semua udah pernah melihat orang-orang di sini. Aku mungkin udah pernah lihat aku muncul di kontennya si itu, si ini, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya teman-teman semua belum pernah lihat orang-orang di layar ini, that's okay. Kenapa? Karena kalian akan tahu siapa mereka. Because that's my job and that's my career untuk memperkenalkan orang-orang ini kepada dunia luar. Nah, jadi teman-teman semua, orang-orang yang ada di foto di depan ini punya nama-nama seperti yang ada di layar. Jadi namanya Lukas, ada namanya Karin, ada namanya Jerome, ada namanya Leo, Yusuke, Tura, Tomo, Takuya, and so on and so on. Nah, for your information, tadi yang aku bilang adik aku itu yang Jerome itu, yang kanan tengah. Nah, jadi mereka kalau di Indonesia itu disebutnya sebagai content creator. Oh ya, kakak yang ini baru tahu kayaknya ya. Iya kak, aku kakaknya Jerome. Jadi, jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya aku dikenal aja Jehian Sijabat. Jerome itu Jerome Pauline. Padahal sebenarnya dua-duanya JPS. Jehian Panangian Sijabat, Jerome Pauline Sijabat. Terus paling bawah ada satu lagi, Jess Farrell Porman Sijabat. Jadi JPS semua. Ya, mamaku suka kayak gitu masing-masing. Oke. Jadi kalau di Indonesia mereka sebutannya itu content creator, influencer. Kalau mungkin di dunia bisnisnya nyebutnya KOL sekarang. Jadi key opinion leader, ada mega KOL, micro KOL, and so on and so on. Jadi dari awal mereka semua itu punya cerita yang mirip sama para content creator lain yang ada di Indonesia, bahwa mereka awalnya coba-coba bikin konten, somehow kontennya naik, somehow mereka suka sama bikin konten, somehow mereka bisa, dan ternyata mereka pengen lanjutin itu, pengen hidup dari situ, and that's where I meet them. Jadi di sanalah aku sebagai orang yang memberi service terhadap para content creator ini bertemu dengan mereka, orang-orang yang pengen hidup dari content creating. Jadi semua orang yang ada di layar kita ini sekarang digabung dan di branding menggunakan nama Mantap Corp. So Mantap Corp is the brand name of a talent management agency yang aku bangun bersama dengan Jerome dari tahun 2019. Kita resmikan di tahun 2021. Sekarang Mantap Corp handle 17, kita udah disclose 17 exclusive talents, di mana di dalam situ ada Jerome, ada Waseda Boys, ada kita handle juga ex JKT48, kita handle juga e-sport gamer, kita handle juga singer. Baru-baru ini talent kita ada yang habis rilis lagu, tadi sempat ngobrol juga sama yang habis perform tadi, great talk gitu. Oke. Nah, secara singkatnya teman-teman semua, ini perjalanan aku. Kita nggak bakal bahas lama di sini. Jadi I started di tahun 2014 sebagai freshman engineering. Jadi aku mulai itu masuk ke jurusan teknik. Tekniknya nggak main-main juga, teknik dirgantara ya, teknik aeronautika dan astronautika. Jadi mungkin punya pertanyaan, teman-teman semua mungkin di sini bertanya kenapa yang dari teknik pesawat, kenapa jadi dari calon Pak Habibie sekarang tiba-tiba ngurusin konten, ngurusin YouTube, ngurusin Instagram. Singkat ceritanya adalah di pertengahan perjalanan itu aku merasakan bahwa this kind of startup world itu sesuatu yang very interesting to me. Karena aku adalah salah satu korban solusi dari startup. Aku nyebutnya korban karena aku merasa dikorbankan. Jadi dulu waktu aku awal-awal masih masuk kampus, belum ada tuh yang namanya Gojek, Grab, dan apapun itu, Maxim dan lain-lain. Tapi ketika aku masuk ke tingkat 2, masuk ke tingkat 3, semua adik-adik kelas aku udah pakai Gojek, Grab, dan kawan-kawannya itu. Jadi dulu ketika aku masih di ospek, ya kan, masih di ospek, disuruh datang ke kampus jam 7. Wah, harus bangun pagi-pagi nyari angkot, kalau enggak nyari ojek. Tapi pas aku kayak gitu, ke adik-adik kelas aku, mereka gampang-gampang aja tuh, datang dengan motor masing-masing,
menggunakan yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang pakai jaket hijau dan helm hijau. Jadi that kind of perubahan. Jadi yang awalnya mungkin jadi sebuah problem, terus tiba-tiba diadakan sebuah solution dari this kind of startup, itu bikin aku jadi tertarik banget sama dunia startup. Pada akhirnya aku coba untuk mendedikasikan waktu-waktu aku selama kuliah dibagi dua. Gimana caranya tetap lulus dari si pelajaran teknik itu, tapi in the same time ya curi-curi bolos-bolos dikit, ikut inkubator, izin ke dosen, Pak saya mau ikut akselerator. Akhirnya gabung. Hasilnya adalah jadian yang sekarang, IPK jelek dan ya ada bisnis yang dijalanin gitu. Nah, jadi ketika kita kok ini, Vin, bukan dulu Vin, PPT-nya masih ke hype kayaknya. Sorry ya guys ya. Iya, Sebentar. Ayo Kak, bikin lama Kak. Iya Kak. Ceritanya iklan guys. Oke, nice. Siap. Biar aman. Oke, silakan diganti mas. Siap. Oke. Seperti yang sering dibicarakan sama mas-mas di pom bensin ya, mulai dari nol, asik. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang tema yang dikasih ke aku adalah groundbreaking atau kayak hacking your growth from zero. Jadi teman-teman semua, this kind of topic adalah sesuatu yang sangat-sangat sering dibicarakan di event-event seperti ini. Motivational speakers, financial speakers, entrepreneur yang motivational entrepreneur, pasti ada topik yang menyangkut sama zero, mulai dari nol. Tapi let us agree on something dulu di sini teman-teman semua, bahwa the disclaimer of my whole presentation adalah kita tidak pernah mulai dari nol. Oke? Itu kita sepakati dulu. Mulai dari nol itu punya definisi yang bermacam-macam. Ada yang berkata kayak, lu nggak mulai dari nol, orang papa nyokap bokap lu udah kaya, lu nggak mulai dari nol, orang lu emang udah bisa A, B, C, dan lain-lain. Jadi kita sepakat bahwa there is no absolute zero point. Tidak ada absolute zero point. Dalam keadaan sekarang kita punya HP, yaitu nggak dari nol gitu. Ada orang-orang yang belum punya HP, belum ngerti cara pakai HP. Jadi ketika kita bilang kayak, aku mau bikin online shop, aku mau coba untuk bisnis, aku coba bisnis aku di Instagram, mulai dari nol nih. Itu belum tentu mulai dari nol. Ada orang mungkin nggak tahu Instagram itu apa. Ada orang yang bahkan belum terpenetrate sama internet. Jadi in every kind of situation, one and another, there is no absolute zero point, teman-teman semua. Kita pasti ada di sebuah status atau sebuah situasi di mana kita ada head startnya. Head start kita apa? Mungkin dari skill kita. Mungkin kita udah fasih internet, mungkin kita udah fasih sosial media. Itu salah satu head start. Mungkin kita punya koneksi yang bagus. Mungkin kita punya teman SD yang ternyata masih akrab sampai sekarang, dan ternyata teman SD itu bisa ngajarin kita banyak hal. Itu juga head start. Dan hal-hal seperti itu jadi jadi faktor-faktor yang mungkin jadi mematahkan asumsi kita dalam memulai bisnis dari nol. Jadi kita sepakat bahwa ada variabel-variabel yang membuat kita tidak mulai dari nol. Tapi kita juga harus sepakat bahwa semua orang yang mau terjun ke dalam entrepreneurship, semua orang yang mau masuk ke dalam dunia bisnis, pasti akan mulai dari nol pengalaman. Pengalaman paling pertama. Oke, kita sepakati dulu itu. Everyone has their own first time. Pasti. Jadi ketika kita membicarakan mulai dari nol, sekarang kita sepakati bahwa mulai dari nol berarti memulai pertama kali secara pengalamannya, bukan secara resource-nya. Mungkin resource-nya beda-beda, kamu sama teman kamu beda. Mungkin kamu lebih enak, mungkin kamu lebih susah, mungkin kamu lebih challenging, mungkin kamu lebih smooth dan lain-lain. Tapi semua orang, mau kita, teman kita, orang yang udah punya kekayaan, orang yang punya orang tua kaya dan lain-lain, semuanya pasti ada first time-nya. Mulai dari nol ketika mereka berusaha untuk membuat sesuatu. Memang statusnya beda-beda, tapi pasti mulai dari nol pengalaman. Oke. Jadi ketika kita membahas mulai dari nol, aku akan simpulkan ini jadi 4 poin aja. Jadi 4 poin dalam kita memulai bisnis.
dari nol pengalaman itu sebenarnya what kind of things yang harus kita persiapkan untuk this kind of entrepreneurship. Sebenarnya nggak mau ya teman-teman semua kalau misalnya jadi sifatnya one way. I really like two ways kalau kita bisa ngobrol. Tapi let me go through this. Kita cepat aja. Setelah itu kita bisa sesi tanya jawab. Oke, jadi on becoming entrepreneurship berhubungan sama entrepreneurs. Itu apa? What's the most important point? Important thing in building business nomor satu adalah the Founders Foundation. Jadi Founders Foundation itu apa maksudnya? Oke, btw shout out to my friend. Ini materi kita buat bersama dan beberapa modulnya aku tarik dari startup yang lagi dibikin sama temen aku, Raymond Chin, namanya Heaven Brother. Kalau teman-teman semua mau ilmu-ilmu tentang entrepreneurship, you can go there. Just write Seven Planner on Instagram. Tapi aku coba untuk colong datanya dia dulu ya, buat supaya teman-teman di sini bisa dapat duluan. Oke, jadi ketika kita bicara soal entrepreneurship, kita bisa Google artinya entrepreneur apa. Entrepreneur adalah seseorang yang mengambil resiko, gampangnya gitu. Tapi lebih dari resiko finansial aja, walaupun di Indonesia keseringan resiko itu didefinisikan sebagai resiko finansial ya, modal, pinjaman, dan lain-lain. Tapi sebenarnya definisi entrepreneur as a whole itu gak cuma bicara soal modal, tapi bicara soal resiko-resiko lain. Jadi resiko-resiko lain di sini, contohnya mungkin ada relationship risk. Kamu mau jadi entrepreneur, kamu harus bisa cut off teman-teman kamu yang unproductive. Kamu mau jadi entrepreneur, mungkin kamu bakal diremehin sama beberapa teman kamu yang ngelihat kayak apaan sih mau jualan, gak usah jualan, santai aja gini. Nah itu resiko juga, resiko harus kita ambil. Mungkin ada resiko-resiko lain, energy risk, mungkin ada time risk, dimana kalau misalnya kita pengen jadi entrepreneur, kita nggak boleh komitmennya cuma 1-2 bulan, kita harus bisa see this through 1-2 tahun, itu juga resiko. Jadi resikonya harus kita jelasin dulu ya teman-teman semua, bahwa tidak cuma tentang finansial doang. Oke, memang ada modal, ada uang yang harus dikorbankan dulu di awal, tapi that's not all. Kadang-kadang ketika kita mikir bahwa itu hanya tentang financial risk, kita jadi nggak aware sama resiko-resiko yang lain. Alright. Jadi entrepreneurship itu seperti berjalan di antara dua tempat ini, ya ini agak alay sih tapi nggak apa-apa. Nah, so basically entrepreneurs and entrepreneurship adalah seseorang yang seeking opportunities and taking risk. Nah, ini nggak bisa dipisah ya. Jadi kalau di matematika itu penyambungnya N itu yang logonya kayak gini. N artinya untuk situasi itu berjalan, untuk kita mendefinisikan, oh this is entrepreneurship, oh he is an entrepreneur, itu harus dua hal ini. Seeking opportunities and taking risk. Gak bisa dia cuma seeking opportunities tapi dia gak ngambil apa-apa. Atau dia mengambil resiko tanpa ngeliat opportunities. That's not entrepreneurship. Oke. Next. Pertanyaannya adalah gimana cara jadi satu? Gimana cara menjadi seorang entrepreneur? Itu kan definisi dari kita nih, hacking growth, our business from zero. Nah, kalau kita ambil definisinya, ya inilah founders background, itu founders foundation apa aja. And all that ya, nggak kebaca juga, males juga bacanya. Tapi pertanyaan pertamanya adalah, pada intinya, apakah kita melihat diri kita sebagai seorang entrepreneur? Itu yang paling pertama. Jadi ketika kita mau men-kickstart bisnis kita dari nol, nih kan, kita topiknya kan men-kickstart bisnis dari nol. Lu bisa ngelihat gak bahwa 4 tahun, 5 tahun dari sekarang, lu adalah si bisnis itu. Lu adalah si orang yang menjalani bisnis itu. What kind of the situation there is, what will be happening in the future? Bisakah kamu melihat dirimu sebagai seorang entrepreneur di 4-5 tahun ke depan? Itu ini dari Founders Foundation yang paling pertama. So before we kickstart anything, before we make 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, we have to agree dulu on ourselves bahwa kita melihat diri kita sebagai entrepreneur in the next 5, 10, 20 years. Kalau kita bisa agree on that, baru kita bisa move on ke poin-poin yang berikutnya. Which on this case adalah, ya, contohnya ini definisi kenapa pengen jadi seorang entrepreneur? Oh, mungkin ngelihat founder-founder yang lain gitu, di usia mudanya udah pada dapat pendanaan. Oh, mungkin ngelihat tren gitu. Oh, harga saham ini lagi naik, harga saham itu lagi naik. Oh, startup ini dibeli sama itu, startup ini dibeli sama sana. Mungkin kita melihatnya dari sana gitu. Atau melihat orang-orang yang masuk Forbes 30. Oh, ngelihat pendapatannya mereka, ngelihat achievement mereka yang dari muda udah bisa dapat penghargaan dan so on gitu. Tapi apakah ini alasan yang cukup kuat untuk kita nge-kickstart gitu, untuk kita percaya bahwa we want to be an entrepreneur in the next 4 and 5 years. Kalau misalnya target kita adalah Forbes 30, once we get Forbes 30, then what? You stop? Nggak juga, ya. Misalnya tahun depan ternyata kalian somehow, nih, ternyata dapat achievement.
Kalau target kita adalah achievement, maka setelah kita mendapat achievement, kita stop. Tapi kalau kamu bisa see something bigger, see the value, see the purpose yang ternyata lebih besar, kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mungkin motivasi-motivasi yang short term gitu. Nah, jadinya we have to make sure bahwa entrepreneurship is what we want sebelum kita bisa kickstart anything. And this is very very important karena teman-teman semua banyak yang tidak menyepakati bahwa gua bakal jadi entrepreneur, tapi udah mulai duluan bisnisnya. Gitu. Oh mulai dulu lah. Teman-teman gua semuanya pada bisnis, pada join Smesco gitu kan, ya kan? Wah gua juga harus nih FOMO gitu. Wah mereka jualan apa, gua jualan apapun lah, bebas lah. Penting ini. Padahal kita nggak bisa ngeliat diri kita sebagai entrepreneur. And that's a point yang menurut aku di Indonesia harus bisa dikejar terus menerus gitu. That's why, this is the first point yang aku mau kasih tahu teman-teman. Nah, yang kedua poinnya adalah tentang business ideation. Ini standar aja, and we're gonna be quick. Jadi, entrepreneurship is a sense of providing solutions. Gitu. Mengkickstart bisnis dari nol itu akan sangat berkaitan dengan hal-hal seperti ini, teman-teman semua. Jadi, contohnya ya, kita itu di Indonesia sering di kotak-kotakin gitu. Kita sering bilang bahwa oh lu entah lu jadi pengusaha wira swasta atau lu jadi pegawai, lu jadi karyawan atau lu jadi entrepreneur gitu. Lu nge-kickstart sesuatu punya lu sendiri atau lu kerja sama orang. Padahal sebenarnya entrepreneurship is the sense gitu tentang bicara soal I hate you to use this word tapi tentang mindset, oke? Jadi contohnya adalah seperti ini, bahwa entrepreneurship itu juga sesuatu yang bisa diterapkan di dalam sebuah perusahaan walaupun kita kerja sama orang. Namanya adalah entrepreneurship. Contohnya adalah kasusnya Google gitu. Google Mail. So Gmail itu awalnya dibuat sama entrepreneurnya Google. Dimana di dalam situ ada orang yang awalnya pengen bikin sesuatu nih bisnis tapi nggak bisa, akhirnya dia kerja sama Google dan di Google dia jadi developer. Waktu dia di Google dia mencetuskan sebuah ide gimana kalau kita bikin bisnis unit baru buat Google dan jadilah Gmail gitu. Web based email hosting. Apa yang bakal lo lakuin dengan status lo sebagai seorang entrepreneur? What are you going to do with this entrepreneurship things? Dan yang ketiga, ketika kita udah sepakat untuk melakukan satu hal, kita melakukan validation terhadap ide yang kita taruh. So the third point is research and validation. Contohnya adalah ini, the Industrial 4.0 dari disruptive era. Ada top 10 skill antara 2020 sama 2015. Nah, ini adalah 10 skill yang dirasa sama World Economic Forum dibutuhkan sama seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Dunia kerja di sini bukan hanya jadi dunia karyawan ya, dunia entrepreneur juga. Untuk kamu masuk dalam dunia itu, at least harus ada 10, menurut World Economic Forum, at least harus ada 10 skill ini. Nah, kalau kita zoom ke dalam, ada 2 poin utama gitu yang berubah. Contohnya adalah yang pertama di tahun 2015, creativity itu nomor 10, sedangkan di tahun 2020 itu naik jadi nomor 3. Ngalahin people management turun dari top 3 jadi top 4. Nah, this kind of thing itu yang membuat kita jadi yakin gitu bahwa ketika kita ngelakuin sesuatu, are we in the right track or not gitu. Kita ngelakuin research and validation terhadap apa yang pengen kita propose to the market, apa yang kita pengen propose to the industry dan lain-lain. So on. Oke, ini contohnya juga statistik seperti ini. So this is internet by 2000 di tahun 2000. Ada 12 miliar email yang dikirim setiap harinya. Banyak apa sedikit? Terlihat banyak. Kalau kita ngitung dari 1 sampai 12 miliar mungkin nggak cukup waktunya. Tapi kalau kita fast forward ke tahun 2020, yang awalnya 12 itu tinggi banget, sekarang 12 itu jadi kayak triplek tuh, 12 miliar. Sedangkan sekarang adalah 306. We don't know 2023 mungkin udah di atasnya lagi, mungkin udah 330, 350. Yang berarti apa? Dalam kita melihat statistik seperti ini, ketika kita ngelakuin research, ketika kita ngelakuin validation terhadap our ideas yang kita mau kickstart, kita jadi tahu dong, are we playing in the right field or not gitu. Kalau kita melihat ini kayak begini, artinya ada demand yang cukup tinggi dan di bagian sebelah kanan ini. Artinya makin tua, makin kita masuk ke tahun 2020, 2021, 2022, pengetahuan orang tentang penggunaan mereka tentang ini meningkat sekali gitu. Artinya apa? Artinya mungkin secara user base makin besar, secara teknologi yang ada di sana makin besar, secara usage orang frekuensinya pun bertambah. Dan this kind of thing itu jadi sesuatu yang sangat menolong kita untuk kickstart our business. This is number 3.
Alright, ini contohnya. Nah, ini kalau di industri aku, ini data yang sangat berguna dalam industri content creator. So this is 800 MAU ya. MAU itu monthly active users since launch. Nah, butuh waktu 8 tahun untuk Instagram dibeli sama Facebook, diganti logonya jadi warna-warni, bikin Instagram live, Instagram short, Instagram video dan lain-lain, Instagram story untuk mencapai 800 juta pengguna monthly. Tapi hanya butuh waktu 3 tahun untuk ByteDance, acquire Musical.ly, ubah nama jadi TikTok untuk mendapatkan angka yang sama kayak Instagram. Artinya apa? Artinya this kind of thing itu disruptif banget gitu. Mungkin kita sekarang mikirnya kayak, oh Instagram baru. Orang tua kita nggak pakai Instagram, orang tua kita mungkin pakainya Facebook, ya kan? Sosial media lama. Mungkin kita masih berpikir, oh Instagram is a new platform gitu, sesuatu yang sangat baru. Padahal kenyataannya, untuk teman-teman atau adik-adik kita yang sekarang mungkin baru usianya 10-11 tahun, mereka melihat Instagram itu fosil gitu, sesuatu yang udah lama banget, ya kan? Udah ada dari sebelum mereka lahir, misalnya kayak gitu. Dan TikTok ini is the new guy. Nah, tapi percayalah teman-teman semua bahwa this kind of statistics akan repeat itself. Akan ada satu lagi nanti di mana TikTok ada di kiri, terus nanti akan ada platform baru yang muncul di kanan dengan waktu yang lebih cepat, dengan impact yang lebih powerful dan lain-lain. This kind of research and validation, jadi somehow kayak kita nggak bisa tahu kecuali kita lihat beneran angkanya, karena somehow awareness kita tentang beginian itu tidak setajam itu. Mungkin kita nganggapnya kayak oh ya benar orang sekarang jadi mulai download TikTok, orang sekarang jadi mulai nontonnya di TikTok. Tapi we don't know bahwa ini udah tahun 2019 nih. Mungkin kita baru ngerasain ini sekarang, oh TikTok kayaknya is the thing nih, sekarang rame. Tapi sebenarnya dari sisi ramenya ya udah mirip-mirip aja sama Instagram dari tahun 2019. And this is very interesting. Dalam kita ngebangun bisnis, akan ada metrik-metrik yang mungkin kita nggak tahu selama ini. Dan itu sangat berguna untuk kita nge-start bisnis kita dari nol tadi. Karena konteksnya, once again, kita pertama kali mulai, jadi so we got zero experience, right? Alright, so the term like influencer, selebgram, seleb-tweet itu 20 tahun lalu gak ada. Tapi sekarang, anak kecil pun ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber. Ditanya mau jadi apa, mau main e-sport. E-sport 20 tahun lalu mungkin belum ada e-sport yang seperti sekarang. Definisi e-sport mungkin 20 tahun lalu sama tahun ini beda. Tapi sekarang, all people wanna be e-sport player. All people wanna be e-sport BA. Kalau gue nggak bisa jadi playernya, gue jadi BA-nya deh. Kalau nggak bisa jadi BA-nya, jadi talentnya. Wah keren kali ya kalau jadi talentnya Aura Esport. Oh keren kali ya kalau jadi BA-nya Onyx Esport. And that's the dream of our younger generation right now. Gitu. Sesuatu yang mungkin kita nggak nyadar, tapi happening right now. Jadi statistik biasa aja bahwa influencer marketing jadi sekarang menjadi hal wajib untuk semua bisnis-bisnis harus endorse ke YouTuber, harus endorse ke selebgram, dan itu meningkat terus menerus. Kayaknya kalau nggak endorse itu nggak works gitu. Dan ini sesuatu yang lagi happening sekarang. Ya, yeah. And that's disruptive. That's correct. Nah, contoh-contohnya lagi yang lain, misalnya this is the kegunaan dari kita melakukan yang namanya research and validation. Kita ngelihat bahwa begini sekarang caranya startup jualan. Begini sekarang caranya startup gain awareness. Mereka CEO-nya diturunin, suruh bikin konten sama YouTuber yang nggak tahu siapa gitu. Ya di dalam kasus ini Jerome gitu misalnya. Terus atau misalnya kayak sekarang caranya jualan kayak gini. Brand kerjasama sama content creator untuk bikin barangnya mereka tapi versi casingnya beda misalnya kayak gitu. Dan itu bisa meningkatin awareness yang cukup tinggi. And that's very disruptive teman-teman semua. Nah, even the mainstream is disrupted. Misalnya contohnya kayak sekarang Metro TV 24 jam streaming di YouTube. 24 jam ya, karena orang-orang udah nggak ada yang nonton TV lagi. Di TV kualitasnya lebih jelek daripada dia buka di HP gitu. Di HP bisa diatur mau 4080, mau 480, mau 1080. So, dan even kayak beberapa TV channel sekarang udah masuk juga ke dalam manajemen YouTube gitu. Karena kayak udah nggak bisa lagi nih mainnya cuma manajemen artis yang main di sinetron. Gue juga harus membuka mata terhadap manajemen-manajemen yang mungkin selama ini dipandang sebelah mana, TikToker, seleb Twitter dan lain-lain. Dan ternyata mereka ngelakuin itu. And that's number 3. Nah, dan yang paling terakhir adalah sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, aku lihat dulu waktunya berapa. Masih panjang. Adalah kita bicara soal product design. Ini yang paling terakhir. Sebenarnya in 7 step of being an entrepreneur itu total stepnya ada panjang, ada 7 dan 7 itu bisa diturunin semua. Tapi for now kita akan bicara sampai poin keempat dulu karena udah penuh kepalanya. Oke, jadi
if we talk about product design, itu akan erat kaitannya sama innovation. What kind of innovation yang mau kita bawa ke dalam bisnis kita supaya kita bisa nge-kickstart itu dari zero lebih cepat daripada yang lain. Kenapa innovation itu penting? So innovation is definisinya dulu ya, kita pelajari bersama bahwa innovation itu adalah a new method, idea, product, etc. Dan dalam beberapa occasion, new itu bisa kita ganti katanya jadi renew. Belum tentu dia entirely baru, bisa jadi dia renew. Renew itu maksudnya gini, oh di US baru, di Indonesia baru dilakukan sekarang, kayak misalnya gitu. Itu innovation juga itu ada. Nah, kenapa kita harus melakukan inovasi in terms of doing it for kickstarting our business? Karena yang paling pertama adalah the quality of life improvement, ini paling pertama. Yang paling berkaitan sama produk itu adalah kenapa produk itu harus gue beli. Selain karena gue keikat sama marketing lu, tapi produk itu harus bisa ngasih gue suatu value. Dan value itu berkaitan sama quality of life. Contohnya ini, kalau misalnya dulu orang-orang nolak ya roda, sampai sekarang kita akan pakai roda kotak gitu, misalnya kayak gitu. Itu bercandaannya di sini. Nah ini yang kedua adalah sustainability. Bicara soal ketahanan dari brand kita, ketahanan dari apa yang mau kita kickstart. We see ourselves as an entrepreneur for 5 years, tapi kita bisa nggak melihat brand kita survive sampai tahun itu. Contohnya, my own brand itu belum ada lebih dari 2 tahun, belum ada lebih dari 3 tahun. So every time we are challenged with the question bahwa lu bisa nggak tahan sampai 5 tahun? Atau sebenarnya ya this kind of product atau this kind of brand sebenarnya cycle-nya ya di tahun ketiga you're gonna exit, atau di tahun ketiga ya you're gonna fall down dan lain-lain. Itu sesuatu yang challenge yang bakal kita yang akan berkaitan erat dengan si innovation. So contohnya Steve Ballmer ini adalah ini ya salah satu boardnya Nokia. They failed the innovation game, ya you know the story seperti apa. Tapi on the other side lucu banget itu ada Starbucks-nya tuh di foto ini, mereka dia lagi minum Starbucks. Dan Starbucks itu adalah salah satu brand coffee shop, mungkin sekarang kita bisa bilang dia fintech kali ya, one of the biggest fintech in the world yang bisa ngedisrupt bisnis kopinya berubah jadi semi bank, ya unregulated bank lah dengan Starbucks cardnya mereka. Dan itu innovation. Belum banyak coffee shop lain yang bisa menerapkan sistem financial technology sedalam Starbucks. Walaupun mungkin sekarang kita mikirnya kayak, oh wah Starbucks mah udah oldies, gue sekarang mainnya ke skena cafe yang ini gitu, gue mainnya ke cafe yang kopi tiam, gue maunya yang bisa pakai sendal jepit, gue pergi ke cafe ya. Tapi we cannot apa ya, tidak mengacuhkan bahwa Starbucks is doing very good on their innovation game, right? Okay. Nah contoh yang ketiga adalah ya of course to compete our competitor. Contohnya Walmart. Do you know that Walmart itu spend 11,7 miliar dolar untuk perkembangan tech-nya mereka. Maksudnya mereka hypermart, ya kan? Mereka kan supermarket nih kayak Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Mereka spend on their tech itu sampai 11 miliar dolar. Itu nomor 3 di bawahnya Amazon sama Alphabet. Alphabet itu holding company-nya Google. Jadi kayak Google dan Amazon ya pasti lah ya, Google sama Amazon pasti spend on tech. Tapi untuk Walmart spend on tech itu sesuatu yang mungkin nggak masuk di pikiran kita, tapi ini yang mereka lakukan to outcompete with their competitor gitu. Jadi ketika kita ngelihat kalau misalnya kita pergi ke US, we visit Walmart stores, mungkin kita bisa ngelihat how their tech improving the products gitu. Nah, jadi poin terakhirnya adalah dalam kita ngedesain sebuah bisnis, gampangnya adalah kita bikin USP gitu. Dan aku yakin teman-teman semua di sini sudah bosan mendengar tentang USP. I know that this is not your first business, dan mungkin kalian juga udah kayak multiple entrepreneurs gitu untuk bikin serial entrepreneur. Tapi let me coba untuk jelasin ke teman-teman yang belum tahu. So gampangnya adalah USP itu kombinasi dari 3 lingkaran ini, dimana yang paling atas adalah what do you well, you do well, yang kanan adalah what your competitor does well, sama what the consumer wants. Dan kalau ini digabung tiga-tiganya, maka akan terdapat 4 zona. The who cares zone, the losing zone, the risky zone, di mana tiga-tiganya kita bisa, tapi itu risky. Losing zone adalah di mana kita kita kurang bisa, tapi kompetitor kita bisa, dan itu yang audiens kita mau, market kita mau. Dan gimana cara kita menemukan bisnis kita, nge-shape bisnis kita sampai kita bisa masuk kepada winning zone, di mana itu adalah apa yang kita bisa dan itu apa yang
consumer mau, dan itu bukan yang bisa dilakukan oleh kompetitor kita. Nah, and that's the kesimpulan dari USP itu. So, this is the last concept I'm gonna show to you guys, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi empat poin tadi, let me repeat. Yang pertama adalah the foundation. It's all about you. Apakah you bisa ngelihat diri you bisa jadi entrepreneur, atau you ngelihat diri you kurang tahan untuk jadi entrepreneur. Yang kedua adalah business ideation. Yang ketiga adalah tadi research and validation, dan yang terakhir tadi adalah product design. Nah, sebelum kita end this presentation, let me show you this presentation yang aku buat dengan cukup susah payah karena aku nggak jago, tapi ya semoga bisa dinikmati ya. Jadi in building businesses, in growing in anything that you do, teman-teman semua, there is this kind of situation ya yang ada di dalam kita menguasai sesuatu. Kalau dalam hal ini mungkin kita menguasai entrepreneurship, kita menguasai bisnis. Kita mau start sesuatu, kita mau mulai sesuatu, kita diperhadapkan dalam dua zona ini. Zona yang pertama adalah zona possibility, sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan uang yang kita miliki sekarang, dengan kemampuan yang kita miliki sekarang. Kita punya the zone of possibility. Oh, gue punya HP, artinya gue bisa bikin social media, itu possible. Kalau gue belum punya HP, gue nggak bisa bikin social media. Artinya step pertamanya, gimana caranya gue bisa acquire handphone untuk gue download social media. Jadi setiap orang pasti punya list of possibility and list of impossibility. Dan kita semua akan mulai di titik ini, teman-teman semua. Jadi we're gonna start at the most left, di mana possibility kita kecil dan kita diperhadapkan terhadap sebuah impossible things yang ada di sekitar kita. Dan kalau misalnya impossible cuma sekecil itu, ini udah impossible, apalagi yang di sini kan, di sini udah pasti nggak mungkin bisa dilakukan kecuali ada mujizat dan lain-lain. Nah, we all start there, jadi teman-teman semua, start from zero, benar kan? Kita kan mau nge-kickstart our business from zero. Jadi kita pasti mulai dari sana. When the possibility is limited, kita mulai dari kiri dan lain-lain. Tapi ketika kita bisa ngelakuin hal-hal yang sifatnya growing, kita bisa ngelakuin mungkin 4 hal tadi, kita akhirnya bisa yakin bahwa diri kita adalah entrepreneur. Kita yakin bahwa this is what I'm gonna do for life. Gue yakin gue bakal ngelakuin ini 5-10 tahun ke depan. Maka lama-lama eventually kita akan hadir di posisi di mana kita udah menguasai semua possibility itu. Kita udah ada di ujung possibility. Semua yang gue punya udah gue pakai, semua resource yang gue bisa kepikiran udah gue coba. Maka kita udah sampai ke dalam possibility matrix yang paling ujung. And what's next gitu teman-teman semua, ketika kita udah akhirnya sampai ke situ. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita sampai di situ adalah, jadi ini yang pertama, kita start di sini, habis itu kita lanjut ke sini, dan ketika kita akhirnya terus grow, we put our growth mindset, yang akan terjadi adalah seperti ini teman-teman semua. Wih, keren banget, oke. So when we grow, ya teman-teman semua, when we grow, our possibility juga grow. Jadi bukannya kita keluar ke impossibility, kan? Bukannya kita keluar dari comfort zone, tapi kita melebarkan comfort zone kita. Kita melebarkan challenge zone kita. Mungkin yang awalnya ini adalah challenging zone, pas aku udah acquire itu ternyata challenging zone-nya jadi melebar lagi. Dan itu yang terjadi juga dalam possibility dan impossibility. Jadi itu akan terus terjadi the moment kita akhirnya acquire our first 1 juta pertama kita, 10 juta pertama, 1 juta pertama, 1 miliar pertama, maka the spectrum of possibility itu akan makin besar. Dan baterai habis kayaknya. Oke. Dan the impossibility juga akhirnya makin besar. And this thing will go on and on and on. Nah, ketika kita sampai di posisi seperti ini, teman-teman semua, jangan pernah lupa bahwa dulu tuh kita di situ. Ya kan? Dulu kita di possibility, kita nggak bisa apa-apain. Dulu kita hadir di seminar Smesco, sebelum kita jadi investor seminar Smesco ya kan, barangkali. Dulu kita hadir sebagai peserta di sini, bertanya gimana caranya kita bisa kickstart bisnis kita. Dan ternyata sekarang kita ada di sini, hidup semua. Jadi we go from this to this. Jadi when we put our mind straight, ketika kita menjalankan bisnis itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar-standar yang udah diberikan Tuhan kepada kita dalam bentuk talenta dan pemikiran dan lain-lain, maka percayalah bahwa kita bisa grow, kita bisa kickstart dari zero seperti ini to the dream that
kita pikirin, mimpi atau target atau maksud atau apapun yang udah kita set ketika kita di situ. And that's what kayak growth mindset itu akan membantu kita untuk teman-teman semua. Okay. So from this to this. Oke, mungkin dari aku itu dulu presentasinya. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Oke, silakan pertanyaan. Betul. Pertama. Oh, belum. Siapa yang ingin bertanya? Oh, Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nah, Pak Indra atau ladies first? Silakan kakak. hello. Selamat malam Bang Ian. Selamat malam. Perkenalkan, aku Olivia. Aku Ayo. seorang sosial media analis. Cool. Ya, aku ingin bertanya, apa sih dark side menjadi seorang entrepreneur dan juga apa aja tantangan-tantangan besar kakak waktu membangun Mantapu Corp itu bagaimana? Bisa tolong diceritakan? Terima kasih. Oke, berdiri dulu atau langsung jawab? Langsung aja kali ya. Langsung dijawab. Oke. So, the dark side ya, the dark side. Lumayan sulit ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi Mau aku tanya apa, percaya Pak? bahwa kalau dalam hukum matematika, misalnya kamu dikasih sebuah faktor pengali ya. Misalnya faktor pengali. Ketika faktor pengali itu di-inverse, Yes. itu akan bikin kamu jadi apa ya, kayak ada opposite-nya, jadi kayak gelombang. Gimana ya gampang ya? Misalnya kamu plus X, kamu plus X, kamu nyampe ke sini. Ketika kamu minus X, nanti kamu di 0 minus X. Nah, ibaratnya menjadi seorang entrepreneur itu growth yang bisa dikasih ke kamu itu multiplier-nya itu exponential. Jadi pangkat. Kamu pangkat sesuatu. Yang akhirnya kalau misalnya kita gambar di grafik, itu bisa kayak gini. Instead of tangga kayak gini, bisa kayak gini dalam waktu yang cepat. Nah, the dark side of every kind of itu yang aku percaya adalah ada hukum timbal balik pasti. Jadi kalau kamu dikasih faktor untuk melejit cepat, maka faktor yang sama jika digunakan dengan cara yang salah, itu akan jadi faktor yang bikin kamu jatuh dengan cepat. And that's the dark side of everything basically. You jadi content creator, ya you pasti tahu lah ya, social media analyst. Kamu jadi seorang brand, misalnya kamu sebagai seorang brand yang main social medianya berani, kamu dapat faktor pengali itu, kamu mainnya berani, kamu bisa viral. Tapi keberanian yang sama bisa bikin kamu jadi viral dalam arti negatif lebih cepat dari brand-brand lain. Sama seperti kita di orang ketika bikin konten, makin kamu gak ada boundariesnya, mungkin kamu bisa connect sama begitu banyak orang, mungkin akan relatable sama begitu banyak audience. Jadi kamu bisa dapat views, followers, engagement yang cepat banget. But the same boundaries yang kamu terapkan ke diri kamu itu akan ngebawa kamu juga terjerumus lebih dalam. Jadi yang mau aku sampaikan adalah that's the dark side of entrepreneurship. I don't know, mungkin kamu bisa mengartikan itu sebagai dark side atau enggak. Karena ada orang yang pasti mau stability. Gue mau sesuatu yang stabil. Kalau misalnya itu tiba-tiba nggak stabil, oh turunnya kayak gini lah. Jangan tiba-tiba turunnya gini, ya kan? Kalau naiknya pelan, turun juga pelan. Tapi ada orang yang menganggap bahwa oh naik cepat turun cepat itu bukan dark side. Which one are you? Kalau menurut aku cara mendefinisikannya seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua adalah pengalaman-pengalaman tidak enak saat membangun Mantapu Corp. Of course the PR crisis. Ini yang rekam, gak apa-apa. Of course the PR crisis. PR crisis itu sangat energy consuming karena you have to control banyak sekali variabel yang ada. Belum lagi kita ya teman-teman, masyarakat kita termasuk diri aku sendiri itu eksplosif. Kalau enggak, kita tuh suka herding. Kalau enggak kayak, wah lu jelek. Kalau enggak, bagus lu bagus. Gak pernah kayak dari tengah-tengah gitu, pasti kayak taking sides. Jadi herding gitu, ibaratnya kayak domba, dibawa ke kanan, dibawa ke kiri. And that's sesuatu yang sangat-sangat menantang untuk orang-orang yang bekerja di bidang sosial media. Karena itu akan jadi makanan kita sehari-hari gitu. Dan gimana caranya kita nge-balance antara perasaan-perasaan sedih, gak enak ketika kita menghadapi itu secara profesional sama perasaan yang memang masuk ke personal. Kadang-kadang kalau kita membungkus semua itu jadi oh this is professional, gue emang kerjanya kayak gini, jadi cara gue menanggapi hate itu adalah sebagai gini caranya A, B, C. Gue harus ngomong ini, gue harus minta maaf, gue harus bisa gini.
Tapi sebenarnya ketika itu masuk ke dalam personal, kadang-kadang yang itu yang nggak bisa didetect gitu. Padahal sebenarnya udah kena banget ke mental health kita, atau misalnya udah kena banget ke tipping point kita jadi kayak, oh enggak, ini kerjaan gue, ini kerjaan. Jadi hal-hal yang enak adalah aku harus bisa acknowledge bahwa ketika aku memang merasa sedih dalam every PR crisis, ada poin di mana kayak memang lu sebagai manusia lu pernah merasa sedih gitu, dan itu bukan sesuatu yang harus ditutupi pakai profesionalisme. Semoga menjawab. Thank you. Thank you Kak, dan juga pertanyaannya. Siapa namanya Kak? Aku lupa soalnya. Oh my god. Siapa ya Kak? Olivia. Itu lah jadi driver's Itulah dia. license. Oke, Pak Indra ingin bertanya, silakan Pak. Siapa? Siap. Oke, saya Indra ya, dari Sobit. Suaranya eko banget sih. Oh. Oke, Mas audio tolong. Karena dipanggil Pak jadi sikap sempurna nih kayaknya Kak Ian. Iya benar. Oke, suaranya oke. Ya, pertama saya terima kasih dan apresiasi apa yang Mas Jihan berikan. Ini memang benar-benar yang saya juga lihat ya. Maksudnya di millennials, di apa namanya, katakanlah anak-anak muda sekarang. Yang tadi saya menarik adalah tadi di awal ngomongin soal entrepreneurship gitu ya. Ngomongin kita harus lihat dulu nih 3-5 tahun ke depan kita mau di apa. Tapi rata-rata anak muda sekarang maunya instan Mas Jihan. 1 tahun, 2 tahun kita pengennya dalam 2 tahun jadi CEO gitu kan, etc. gitu kan. Karena noise-nya terlalu banyak ya. Artinya terlalu banyak example di luar sana dan dimarkup oleh banyak sekali katakanlah PR ya, yang kadang-kadang juga terlalu berlebihan gitu. Nah, betul sekali. Nah, mungkin ada nggak dari Mas Jihan tuh kayak semacam opinion ya mengenai mereka yang pengennya instan tadi ya, dalam menemukan tadi kan oke lah saya bilang kalau ditanya mantep nggak pengen jadi entrepreneur, pasti ditanya mantep semua Mas. Tapi kan mereka tadi mungkin kayak Mbak Olivia bilang apa sih the dark side-nya jadi entrepreneur. Nah seperti itu menurut pendapat Mas Jihan seperti apa? Jadi anak muda yang pengennya instan jadi on the top gitu. Itu satu. Terus kedua, mengenai tadi kalau zaman katakanlah 5 tahun yang lalu ya, YouTube baru mulai setelah berkembang di Indonesia dan lain-lain, apa namanya, channel-channelnya itu masih terbatas kan. Betul. Jadi kalau kita mau endorse dan lain-lain itu masih enak gitu, karena kita bisa dapetin manfaat yang cukup maksimal ya ketika kita endorse dengan salah satu influencer dan lain-lain. Tapi sekarang noise-nya sudah banyak. Jadi saya melihat tuh YouTube sekarang kayak televisi zaman dulu, banyak iklannya gitu. Nah, menurut Mas Jihan ini bagaimana untuk tadi ya supaya stand out dari noise? Terus kedua, tren seperti ini tuh akan sampai kapan kira-kira? Apakah soon tadi misalnya ada TikTok sekarang, apakah segera YouTube akan di replace dengan channel media lain misalnya? Oke, terima kasih Mas Jihan. Siap, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Jadi berat Pak. Oke, izin menjawab untuk yang pertama. Kalau aku lihat fenomena seperti itu jatuhnya jadi dua. Satu, orang yang ingin cepat instan tadi, sama dua adalah orang yang tidak bisa, justru dia nggak bisa. Kalau gue belum sampai level itu, level top itu ya, antara gue pengen jadi level topnya itu cepat, atau gue gak bakal ngerasa gue udah made it sebelum gue jadi level top itu. Karena kan berkaitan tuh ya. Satu lagi kayak, oke gak apa-apa, gue gak harus secepat itu jadi level top, tapi gue belum nih kalau gue belum jadi level top itu. Sampai satu lagi adalah gue pengen jadi level top itu sekarang. Nah, dua macam problem ini aku melihatnya satu fenomena yang, aku lupa kemarin aku dengar dari sebenarnya siapa, tapi kita di generasi aku dan ya dari younger generations, kita itu lupa dan tidak mau untuk menghargai atau meng-celebrate small wins. Coba kita resapi dulu. Jadi sukses itu menurut generasi kita adalah saklar lampu, binary. Jadi it's either black or white, it's either nyala atau mati. Gua sukses garis finish atau gua belum sukses sama sekali. Padahal kenyataannya sebenarnya kalau kita lihat throughout the history of economics itu misalnya, success is a milestone untuk semua.
Jadi ibaratnya kalau lomba lari bukan sprint tapi maraton. Jadi ada milestone yang 10 kilo pertama, 20, 25 kayak gitu-gitu. Bahkan kayak per kilonya itu ada hitungannya. Jadi gimana cara kita sekarang bisa mengajari diri kita atau gimana cara kita bisa menginfluence teman-teman kita bahwa to be successful in anything, ya dalam konteks ini adalah jadi entrepreneur, itu adalah to be successful in the small growth itu, in the small wins itu. Karena big wins itu nggak akan ada kalau small wins ini nggak ada. Jadi small wins itu akan contribute to the big wins. Jadi CEO itu big win, tapi sebelum jadi CEO ada small win dulu. Oh, aku jual produk pertama aku, itu small wins. Kadang-kadang kita gak mau bersyukur atas satu produk pertama karena kita mikirnya ini belum 1000, ya kan? Sama seperti content creator. Gua belum menganggap diri gua sebagai content creator karena follower gua masih 1000. Nantilah kalau udah 10.000 followers baru gua pikir mau bikin apa, mau ngomong apa dan lain-lain. Dan akhirnya hal itu jadi menghambat kita untuk berpikir lebih dahulu, ya kan? Kita belum 100.000 followers, wah, kalau ngejaga omongan, kalau apa ngedit yang rapi itu urusannya orang-orang yang udah 1 juta followers. Gua masih 10.000 mah santai-santai aja. Gua ngomong sembarangan, gua bikin seadanya dan lain-lain. Padahal sebenarnya orang-orang lain yang udah menyadari bahwa small wins itu matters, mereka justru udah mulai dari 10.000 followers, ya kan? Dari tahap yang awal itu. Jadi this is kompleks problem lah yang nggak bisa di solve dengan cara oh lu harus gini. Tapi lebih kepada kita harus bisa bangun habit di perusahaan, kita harus bisa bangun habit di komunitas, bangun habit di organisasi bahwa small wins is also a win. Bukan hanya big wins yang win, tapi small wins juga win. Kalau kita bisa appreciate itu more, maka kita bisa ngelihat dari helicopter view-nya. Oh, ini udah gue lakuin, gue udah pernah A, gue udah pernah B, gue udah pernah C, sekarang gak ada salahnya dong gue berpikir untuk D. Oke, gue udah pernah begini, gue udah hire tim pertama gue udah bikin PT, gue udah berhasil convince my first client, gak ada salahnya dong gue pikir bahwa gue akan jadi CEO perusahaan ini. Gitu. Jadi kalau kita bisa masuk dengan pemikiran kayak gitu, that's gonna be a stronger generation lah. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, nah ini sebenarnya kita bisa simpulkan sebenarnya ke arah mana ini attention economy namanya ya. Jadi teman-teman semua social media is attention economy. Traffic itu masuknya kemana? Kalau dulu traffic itu masuk ke segala sesuatu yang sifatnya gratis. Dulu bioskop atau lu di TV, tunggu Trans TV Studio gitu kan, bioskop Trans TV daripada lu pergi ke bioskop untuk beli. Nah, tapi sekarang hal yang gratis itu udah di-replace sama banyak hal lewat HP dan internet. Jadinya attention itu pasti akan terbagi. Tapi bukan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa oh udah gak ada lagi nonton TV. Mungkin di generasi kita ngeliatnya TV udah gak laku. Tapi in some older generations atau mungkin generasi yang lebih baru sekarang, mungkin mereka nonton TV. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah attention ekonomi ini akan terbagi nih. Tergantung platform mana yang menawarkan sesuatu yang bikin orang tuh jadi terikat ke sana. Contohnya TikTok itu works. Basically ada dua kan kalau menurut orang-orang tuh. Walaupun TikTok nggak pernah confirming ini ya. Yang pertama adalah the FYP algorithm itu. Itu yang paling pertama yang bikin dia keikat. Kayaknya kok gue nggak harus follow 1000 orang untuk tahu what's happening in the world.